Oke teman-teman, kita akan mencoba mengupas tentang gambaran umum profesi bidang IT, teman-teman. Ya, kita bisa bergerak di bidang apa? Ya, karena kita selalu berhubungan dengan perangkat lunak, oke, kita akan bisa bekerja di bidang perangkat lunak, software ya. Apakah itu software engineering dan seterusnya. Lalu bidang perangkat keras. Ya mungkin dong seorang anak sistem informasi, anak informatika tidak berhubungan dengan perangkat keras, nggak mungkin banget. Lalu apalagi profesinya gambarnya? Sebagai bidang operasional sistem informasi, teman-teman. Ya, kalau kalian pernah tahu atau pernah dengar istilah MIS, MIS itu apa? MIS, teman-teman. Itu sebenarnya istilah bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia SIM, itu apa? Sistem Manajemen Information System, Pak. Manajemen Information System, kalau MIS-nya. Kalau SIM-nya adalah Sistem Informasi Manajemen, teman-teman. Nah, kita bisa bergerak di bidang sini, teman-teman ya. Perangkat lunak, keras, lalu sistem informasinya, IS-nya. Oke. Kalau kita bidang perangkat lunak, teman-teman ya, apa yang terjadi? Oke, ada 1, 2, 3, 4. Pertanyaan saya sekarang, teman-teman. Kan semester 7 ya, betul ya, semester 7 ya? Kalau kalian lulus dengan gelar sarjana komputer, ya, kalau teknik informatika akan bergelar sarjana teknik, teman-teman. Kalau sistem informasi bergelar sistem sarjana komputer. Kira-kira kalian akan diciptakan yang mana, teman-teman? Dari 1, 2, 3, 4 ini. Siapa yang tahu? Ada 4, sistem analis, programmer, web designer, web programmer. Yang mana yang kira-kira kalian setelah kalian mendapat gelar sarjana komputer? Wulandari tahu? Kira-kira kamu nanti goalnya, targetnya jadi apa itu? Bukan target kamu ya, tapi target jurusan ini, jurusan sistem informasi akan membuat kamu itu menjadi apa dari 4 itu kira-kira? Wulandari tahu? Masih unmute kayaknya teman. Jadi sistem analis. Oke. Andreas sepakat dengan Wulandari? Sepakat, Pak. Sasa bukan menjadi programmer? Bukan, Pak. Kan ya. Tingkatan yang paling tinggi dalam brandware, teman-teman ya, pengguna komputer adalah sistem analis kan ya. Ada operator, programmer, sistem analis. Kenapa kalian ciptakan jadi sistem analis, teman-teman? Kalau meng-create kalian, menciptakan kalian menjadi seorang programmer, itu gampang, teman-teman. Nggak perlu kuliah S1. Kalian belajar otodidak sendiri pun bisa. Ya. Anak-anak kecil bisa sekarang terkenal gitu ya. Menciptakan antivirus. Itu kan Semadap itu kan anak kecil ya, teman-teman ya. Dia tidak ngambil jurusan sistem informasi, teman-teman. Kakak beradik Semadap menciptakan antivirus Semadap. Dia nggak kuliah di sistem informasi, tetapi dia adalah bagaimana menekuni bidang itu dengan cara otodidak, bisa lewat buku, bisa lewat Google, YouTube, teman-teman. Kalian tidak diciptakan di situ, tapi kalian diciptakan menjadi seorang sistem analis. Levelnya lebih tinggi. Kira-kira apa bedanya, teman-teman? Sistem analis dan programmer. Ini kerjaan kalian loh, bidang kalian loh. Kalian harus paham ini, teman-teman. Oke, pertanyaan saya dulu, teman-teman. Kalau kalian belum menjawab itu, apakah pernyataan ini ya, apakah seorang programmer itu adalah sistem analis? Kan ya? Apakah seorang sistem analis itu adalah programmer?
Ya, teman-teman. Sekali lagi ya, teman-teman ya. Seorang programmer ya, itu belum tentu disebut sistem analis, teman-teman. Kenapa? Karena yang saya katakan tadi, keilmuan programmer itu bisa didapat secara otodidak, teman-teman. Tetapi seorang sistem analis yang harus ditempuh dengan kuliah sistem informasi atau teknik informatika, teman-teman, dia akan diciptakan seorang sistem analis. Dia harus menempuh jalur itu agar sistem analis itu boleh dia raih gelar gitu. Seorang programmer belum tentu seorang sistem analis. Tetapi seorang sistem analis itu sudah pasti programmer, teman-teman. Atau kalaupun dia tidak seorang programmer, dia akan mengerti program, teman-teman. Ya, kalau dari segi gaji, besar gaji mana, teman-teman? Sistem analis atau programmer? Besar mana gajinya? Sistem analis, Pak. Sistem analis ya. Mungkin programmer main-main di 6 atau 8 juta, teman-teman ya, yang sudah agak levelnya tinggi. Sistem analis bisa 10 atau 12, mungkin lebih. Bedanya di mana kira-kira? Programmer dia hanya membuat, teman-teman. Ya, membuat. Setelah dia buat, apa yang dia lakukan? Siapa yang memantau ini? Atau siapa yang menyuruh dia membuat program? Mungkin sistem analisnya, teman-teman. Ya, sama halnya gini, teman-teman. Ilustrasi yang sangat sederhana adalah seorang arsitek, teman-teman, arsitek bangunan. Arsitek itu bayarnya mahal, teman-teman ya. Per gambar berapa gitu kan? Dia kasih tahu sama mandornya, lakukan ini. Lakukan ini. Mandor juga langsung nyuruh orang lagi ke tukang bangunan. Tukang bangunan itu yang operatornya, teman-teman. Ya. Nah, jadi sistem analis akan memantau semua pekerjaan itu. Dia akan memeriksa, oh benar atau tidak, sesuai nggak dengan gambar saya, sesuai nggak dengan tujuan saya, sesuai nggak dengan apa yang saya rencanakan dalam gambar ini. Sistem analis juga begitu, teman-teman. Saya minta tolong sama Gana. Gana itu programmer. Gana ini tolong buat program ini ya untuk mesin kasir. Gitu ya. Nah, Gana akan buat gimana Pak speknya, layoutnya seperti, inputnya apa, prosesnya apa, outputnya seperti apa, mau menggunakan bahasa apa gitu kan. Oke, terserah kamu kuasai yang mana. Tetapi tolong yang berbasis objek, gitu ya, misalnya saya bilang gitu. Oke, siapa? Buat Gana nih. Oke, saya lihat, saya analisa. Kayaknya Gana ini kurang ini deh. Ini kayaknya kelebihan ini. Sistem analis akan mengoreksi itu, teman-teman. Ya, kalau programmer hanya eksekusi saja dia. Oke, saya buatkan seperti gini-gini, selesai. Tapi sistem analis adalah tanggung jawabnya pasti lebih besar, teman-teman. Dia apa kerjanya? Menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisa kelebihan dan kekurangan sistem. Ya, seperti seorang konsultan IT, teman-teman. Itu adalah kelompok-kelompok programmer. Tapi pada saat dia akan berdiskusi dengan kliennya, dengan konsumennya, maka sistem analis bergerak ke situ, teman-teman. Kebutuhannya seperti apa? Gitu ya. Apakah sistem offline atau online? Oke, setelah itu jadi saya akan analisa dulu sistemnya. Itu, teman-teman, analisa sistemnya. Lalu programmer dikatakan adalah mengimplementasikan, eksekutor, teman-teman ya. Rancangan sistem analis. Jadi dia mengeksekusi apa yang sudah dirancang oleh sistem analis. Kalian adalah seorang desainer, teman-teman. Ya, kalau di baju, kalian desainer baju. Eksekusinya siapa? Tukang jahit, teman-teman. Ya. Nah, itu programmer. Dia mengimplementasikan rancangan sistem analis dengan membuat program sesuai dengan analisa sistem sebelumnya. Siapa yang melakukan analisis sistem? Ya, sistem analis itu. Lalu yang ketiga, bidang perangkat lunak adalah web designer. Kalian juga, walaupun jadi sistem analis, maka kalian juga kan belajar web design, betul nggak, teman-teman? Belajar berbasis web, nggak? Belajar ya? Oke, berarti kalian menjadi seorang web designer. Sama dengan programmer, tapi dia berbasis web. Oke, yang next adalah web programmer. Ya. Beda, teman-teman ya, web designer sama web programmer. Tapi pada kebanyakannya adalah web designer itu
suka merangkap juga dengan web programmer, dia yang merancangnya, dia yang buatnya. Kalau secara spesifikasi profesional adalah masing-masing harus terpisah, teman-teman. Web designer dia merancang nih, ya, mappingnya kemana? Oh, input ini ke sini, ke sini, sini, ini ke sini, ke sini, sini. Oke, eksekusi lagi sama web programmer, gitu ya teman-teman ya. Kalau ada yang ingin bertanya langsung. Oke, kita lanjut ke slide ke-7 teman-teman. Kalau di bidang perangkat keras apa, ya, kalian bisa masuk yang namanya technical engineering. Technical engineer ya, engineer. Apa di sini kompetensinya? Dalam bidang teknik, baik berkenaan dengan pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem, teman-teman. Ya, berarti kalian bisa mungkin di bagian maintenance. Kalau di kampus kita ada, Pak, technical engineer ada, teman-teman. Siapa itu, Pak? Itu adalah bagian yang disebut dengan bagian sistem informasi, teman-teman. Ya, ruangannya di lantai 2, yang di belakang ruang dosen informatika. Itu ada ruangan yang namanya sistem informasi. Sistem informasi itu dia tapi mencakup 2 hal, teman-teman. Technical engineer sama technical networking engineering. Jadi bagaimana sistem informasi di Unibi itu juga dia melakukan sama. Di sini ada. Kalau bilang teknik engineer berarti dalam bidang teknik baik yang berhubungan dengan perangkat kerasnya, teman-teman ya. Sistem komputernya rusak, komputernya harus di-upgrade gitu ya. Harus di maintenance, misalnya di maintenance secara periodik per 3 bulan sekali dipelihara. Atau harus di-update kah atau seperti apa. Lalu yang di bidang perangkat keras lainnya adalah networking engineer. Ya. Nah, ini yang berhubungan dengan apa? Dengan jaringan komputer. Karena seorang technical engineering itu belum tentu juga dia menguasai networking, teman-teman. Ya, tolong dipahami ya. Technical engineering itu belum tentu memahami yang namanya networking. Karena networking itu juga butuh keahlian dan butuh kecakapan khusus. Dia harus mengetahui topologinya, mengetahui bagaimana pengelamatan sebuah subnetting atau IP address ya teman-teman ya. Nah, akan berbeda seperti itu. Lalu kita lihat yang berikutnya adalah, nah ini EDP operator, mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan elektronik data processing di perusahaan atau organisasi. Siapa yang tahu teman-teman? Kira-kira apa yang contoh EDP operator ini teman-teman? Electronic Data Processing Operator. Ada yang tahu nggak? Ya, biasanya teman-teman EDP operator adalah dikatakan di sini mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan electronic data processing. Proses-proses data yang dilakukan secara elektronik. Siapa sih yang bagian nge-backup data, gitu ya? Gitu kan? Itu adalah salah satu EDP operator, teman-teman. Ya, pokoknya yang berhubungan dengan proses-proses elektronik. Lalu sistem administrator, teman-teman nih, melakukan administrasi terhadap sistem, pemeliharaan, mengatur akses terhadap sistem, dan pengaturan operasional sebuah sistem. Ya, DBA ini apa artinya? Database Administrator. Ini adalah seorang yang diberi tanggung jawab untuk memberikan apa, teman-teman? Ya, mengatur hak akses. Contoh, ya, Albertius di bagian keuangan, Gana di bagian pemasaran, Andreas di bagian produksi. Saya di DBA ini ya, database administrator. Maka saya akan buat akun untuk Albertius. Albert, kamu saya kasih akunnya ini, hak aksesnya ini, passwordnya. Kamu bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini, hak akses kamu. Lalu saya kasih lagi ke Gana. Gana, ini hak akses kamu. Akun kamu ini, passwordnya ini. Hak akses kamu hanya bisa ke sini, ke sini, ke sini. Dan saya kasih tahu sama Andreas. Andreas, ini hak akses kamu, akun kamu, password kamu. Silakan nanti kamu rubah. Hak akses kamu hanya ini, hanya ini, hanya ini. Itu teman-teman ya. Yang disebut dengan sistem administrator. Dia yang mengatur hak aksesnya. Ya, ini yang disebut dengan database administrator, teman-teman ya.
Lalu ini yang dikatakan tadi teman-teman, bergerak di MIS, Manajemen Information System. Dikatakan melakukan manajemen terhadap sistem secara keseluruhan, termasuk sumber daya manusianya. Ya, kalau manajemen information system, teman-teman, itu berarti berhubungan dengan sistem informasi sebuah perusahaan secara umum dan secara besarnya, teman-teman. Ya, misalnya tadi Ghana tempatnya di bagian pemasaran, maka sistem informasi itu mempunyai aplikasi khusus untuk pemasaran, gitu ya. Di bagian keuangan dia akan punya, tapi dia akan terangkum dalam sebuah sistem besar yang namanya sistem informasi manajemen. Yang mengatur siapa? MIS Director ini, teman-teman. Ya, sistem informasinya. Kalau ada apa-apa, dia yang bertanggung jawab juga. Sistemnya error nih, Pak. Gitu ya. Nah, sama halnya seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya sebuah minimarket punya banyak cabang, kan banyak cabang tuh harus terkoneksi ya, teman-teman ya. Si toko A di Bandung punya omset berapa, lalu pendapatannya berapa per hari. Itu kan akan terkumpul semua, teman-teman ya. Atau di bank lah ya, bank juga sama. Jadi MIS ini yang mengatur bagaimana supaya sistem informasi secara umum, informasi secara makro, informasi secara keseluruhan dari sebuah perusahaan yang besar bisa tertangani dengan baik. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut? Belum ada ya? Oke, udah ini sekarang ini. Katakan suatu pekerjaan termasuk profesi atau bukan? Ya, dikatakan gini teman-teman. Staf operator komputer, teman-teman. Ya. Staf operator komputer itu termasuk profesi bukan? Profesi di bidang IT. Masuk, Pak. Termasuk. Aku bilang ya. Kita lihat teman-teman, ini ada di sini ya. Kriteria pekerjaan tersebut harus diuji. Artinya apa? Operator ya. Kita bicara tadi operator komputer, teman-teman ya. Maka pekerjaan sebagai staf operator komputer ini ya dikatakan apa? Dikatakan di situ asumsinya hanya sekedar mengoperasikan data entry saja. DO teman-teman ya, data entry operator. Nah, apakah profesi? Tidak, teman-teman. Kenapa tidak? Dikatakan operator ini tidak membutuhkan latar belakang pendidikan, teman-teman. Yang dikatakan bahwa seorang profesi itu harus mempunyai latar bidang keilmuan yang sesuai dengan apa yang dia profesinya. Operator admin, teman-teman ya. Operator hanya nginput misalnya gini, input masukin kode produksi A001, A002. Itu bisa nggak dari tamatan SMK, teman-teman? Atau SMA? Bisa kan ya? Dianya kamu kerja kamu misalnya ya. Oke, sini kamu direkrut sama saya sebagai data entry operator. Kamu hanya masukin nih ya. Ini ada laporannya, kamu hanya masukin saja. Orang yang tidak punya kompeten khusus di bidang informatika bisa nggak? Bisa dong. Dia hanya di training saja. Dia masukin ini, kalau ada kesalahan tekan ini, kalau nge-save-nya tekan ini. Ya, operator teman-teman ya. Dia hanya memasukkan gitu. Dia nggak punya keahlian khusus. Berarti tidak disebutkan sebagai seorang profesi, teman-teman. Ya, kenapa tidak membutuhkan latar belakang pendidikan? Siapapun bisa, karena di training dulu, dilatih dulu. Berbeda dengan sistem analis, teman-teman. Seperti kalian berbeda. Kalian punya latar belakang kompetensi yang mumpuni. Kalian diajarkan bagaimana membuat konsep sebuah jaringan komputer. Bagaimana kalian diajarkan membuat konsep
database, bagaimana kalian diajarkan membuat konsep problem solving, gitu ya. Ada teman-teman kompetensinya di situ. Tetapi kalau operator nggak bisa, hanya masukin data aja nih, aduh, gitu ya. Itu tidak. Oke, kita lanjut. Sekarang software engineer, teman-teman ya. Software engineering. Julius Hermawan itu mencatat 2 karakteristik yang dimiliki oleh software engineer. Supaya apa? Supaya layak dianggap profesi IT. Yang pertama, katanya teman-teman ya, ini yang dianggap layak untuk menjadi seorang profesi IT. Secara kompetensi, katanya, suatu sifat yang selalu menuntut seorang profesional untuk memperdalam dan memperbarui pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan tuntutan operasi. Kalau kalian sistem analis, berarti dituntutnya apa? Kalian harus memperdalam dan memperbarui pengetahuan. Sistem analis, teman-temannya zaman saya dulu teman-teman, belajar bahasa pemrograman saya hanya belajar bahasa yang berbasis sintaks teman-teman. Codingnya hanya dengan tulisan-tulisan. Kalau saya tidak dikatakan sih teman-teman komputernya tidak memperbaharui ke keilmuan saya, tidak mempunyai dasar saya akan stuck saja di situ. Saya hanya memahami bahasa pemrograman berbasis sintaks saja. Dulu KP saya membuatnya saya pakai Clipper, teman-teman. Clipper kalian tahu nggak? Nggak tahu, teman-teman. Karena sudah tidak up to date lagi. Tetapi pada zaman saya itu adalah the legend, teman-teman ya. Lalu saya misalnya buat apa? Skripsi saya pakai apa? Pakai Fox Pro. Kalian juga mungkin tidak tahu Fox Pro itu seperti apa. Sebuah bahasa pemrograman yang diketik semua. Buat kotak harus diketik. Buat masukin objek harus diketik. Ribetnya minta ampun, teman-teman. Ya, kalau codingnya itu bisa membuat dengan program yang sama perbandingannya, berbasis objek dengan berbasis sintak, mungkin saya bisa codingnya bisa sampai 500 halaman, teman-teman. Tetapi kalau dengan berbasis objek mungkin berapa? Mungkin hanya 100 atau 150 kalau di print ya. Codingnya berbeda. Kalau saya tidak up to date, maka saya akan tertinggal dan saya bukan seorang profesional, teman-teman. Ya, makanya saya harus belajar bahasa pemrograman berbasis objek. Ya. Nah, seperti itu. Saya harus memperdalam terus, memperbarui terus pengetahuan saya. Sampai saya pun harus tahu bagaimana platform berbasis Android dan seterusnya, teman-teman. Nah, itu dikatakan. Ini kompetensinya. Tanggung jawabnya apa? Karakteristik seorang profesi TI. Kesadaran untuk memberikan hasil pekerjaan sebagai tanggung jawab pribadi. Sekali lagi, etika profesi, teman-teman, bahwa dikatakan apa? Harus mementingkan kepentingan umum dulu. Seorang dokter pada saat diminta tengah malam gitu ya, dia harus langsung siaga. Sama halnya seperti ini, teman-teman, kita juga. Kenapa? Kita sama dokter nggak ada bedanya. Ya, kalau kita berkehendak dalam bidang profesi IT. Sama-sama profesi, walaupun profesi yang berbeda. Oke, kita lanjut lagi ke 11, teman ya. Kita lihat. Pekerjaan di bidang TI di standar pemerintah apa, teman-teman? Siapa tahu kalian nanti jadi ASN, teman-teman ya. Kalau di perusahaan swasta ada jelas, oke, kalian masuk di software engineering, kalian masuk di MIS, kalian masuk di database administrator, udah jelas di swasta. Di negeri bagaimana? Ada juga dong regulasinya. Nah, apa katanya? Institusi pemerintah telah mulai melakukan klasifikasi pekerjaan dalam bidang teknologi informasi sejak tahun 92, teman-teman. Ya, tahun 92 sudah mulai anak teknik informatika, anak sistem informasi, anak manajemen, terlepas dari kita ya teman-teman ya. Anak apalagi ya? RPR, rekayasa perangkat lunak ya, robotik dan semua. Maka klasifikasi pekerjaan ini mungkin masih belum dapat mengakomodasi klasifikasi pekerjaan pada teknologi secara umum. Artinya apa, teman-teman? Bahwa ini belum ada klasifikasi pada tadi. Oke, pokoknya anak teknik informatika di sinilah, anak sistem informasi di sinilah. Ya. Belum ada yang misalnya secara kekhususan dia masuk ke mana, web programming kah, apa seperti apa ya.
apakah dia bermain di database-nya, nah gitu. Belum ada seperti itu. Lalu pada tahun itu, deskripsi pekerjaan setiap klasifikasi pekerjaan masih kurang jelas dalam membedakan setiap sel pekerjaannya. Pokoknya secara umum, oke, anak-anak informatika masuk ke sini, anak sistem informasi masuk ke sini. Seperti itu, teman-teman. Nah, di standar pemerintah, teman-teman ya, kalau kalian masuk ke pemerintahan, maka ada yang namanya Pranata Komputer, teman-teman. Ya, Pranata Komputer. Pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang teknologi informasi disebut Pranata Komputer. Kalian bagi ASN, tapi kalian ditempatkan pada bidang sistem informasi, maka disebut dengan Pranata Komputer. Beberapa penjelasan tentang Pranata Komputer sebagai berikut, teman-teman. Ya. Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan Pranata Komputer ditetapkan oleh menteri, teman-teman ya. Kita kenapa harus tahu ini? Karena kita juga supaya kita tahu, oh ternyata sistem informasi informatika diatur juga ya sama undang-undang sama pemerintah. Ya, bukan sesuatu hal yang hanya untuk swasta, tidak, teman-teman. Nah, dikatakan itu. Siapa ditekan oleh menteri, jaksa agung. Dan ini ya, sampai dengan kepala daerah tingkat 1. Ada aturannya, teman-teman, tentang profesi kita ini. Kalau nanti kalian bekerja pada profesi IT, teman-teman ya. Syarat-syarat jabatan Pranata Komputer. Ya. Katanya apa? 1. Bekerja pada satuan organisasi instansi dan bertugas pokok membuat, memelihara, dan mengembangkan pengembangan sistem atau program pengolahan data komputer. Kalau kalian lihat, teman-teman ya, di setiap bidang pemerintahan pasti akan merekrut orang-orang yang dari informasi atau informatika. Supaya apa? Tempat-tempat yang strategis, tempat-tempat pos-pos di mana seorang IT, seorang sistem informasi harus ada di situ, itu disiapkan tempatnya, teman-teman. Ya, supaya apa? Supaya the right man on the right place, supaya orang akan sesuai dengan kompetensinya dan di tempat yang sesuai dengan kompetensinya. The right man on the right place, teman-teman. Lalu dikatakan ijazahnya, teman-teman, diatur juga bahwa berijazah serendah-rendahnya sarjana muda, ya, atau ahli madya. Karena dulu ada sarjana muda D3 atau yang sederajat. Ya. Oh iya, berarti ya D3. Minimal D3, kita S1 lewat, teman-teman ya. Lalu memiliki pendidikan atau latihan dalam bidang komputer dan pengalaman melakukan kegiatan di bidang komputer. Ya. Oke, jelas ya. Kita melakukan mungkin ada kelebihannya di dalam bidang ikut pelatihan, ikut webinar seperti itu. Oke. Syarat berikutnya apa? Memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam bidang tertentu atau yang berhubungan dengan bidang komputer. Ya. Contohnya apa? Kalian mungkin pengalamannya pernah ngasih apa sih ya, latihan ya untuk anak SMP, Microsoft Office, Word, Excel gitu. Itu juga termasuk salah satu pengalaman, teman-teman. Lalu setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang kurang-kurangnya bilang baik. Karena ini berhubungan dengan ketenaga kerjaan, teman-teman. Berarti juga indeks prestasi kalian akan dihitung, dinilai, teman-teman ya. Apakah prestasi kalian bernilai baik, indeks prestasinya baik? Nah, itu adalah syarat dari seorang Pranata Komputer, teman-teman. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada atau tidak? Belum ada? Belum ada nih? Pada diam. Suara saya masih terdengar ya, teman-teman ya? Masih, Pak. Ya. Masih, Pak.
Lalu setiap unsur penilaian pelaksanaan, oke ini ya, sudah tadi sampai saya lupa, sudah saya. Lalu nah karena kita juga etika profesi teman-teman, bagaimana kita melanggar etika itu? Ada hukumnya? Ada teman-teman. Kita bisa diberhentikan karena ASN pekerja pasti ada salah satu adalah bisa diberhentikan ya. Salah satu konsekuensinya bisa kita diberhentikan dengan apa katanya? Ini kita berbicara tentang ASN-nya teman-teman, ya pejabat pemerintahan. Kalau misalnya dengan swasta, ya pasti mereka punya aturan dan regulasinya. Bagaimana ketika seorang diberhentikan dari pekerjaan? Kalau di kepemerintahan atau ASN kan tidak seperti gampang di swasta ya teman-teman ya. Nggak suka putusin gitu. Tapi kalau di pemerintahan nggak bisa seperti itu. Ada yang mengatur itu. Dikatakan apabila pejabat peranata komputer yang telah dibebaskan sementara dari jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit. Artinya apa? Kita tidak nilai kinerja kita dikatakan apa? Tidak mencapai target, teman-teman. Sama seperti seorang dosen ya, teman-teman ya. Untuk naik tingkat itu harus dia mengumpulkan kredit point. Nah, sama. Dikatakan apa? Nih, ada jangka waktunya 3 tahun setelah pembebasan sementara ya. Supaya dia apa? Supaya tetap berada pada jalur profesionalitas. Yang kedua apa? Bisa diberhentikan ya teman ya. Nih. Ini berhubungan dengan ASN, berarti ada aturan yang menyebutkan itu ya di aturan kepemerintahan. Oke, saya itu loh. Apakah sekarang kita terpas lagi teman-teman ya. Tadi itu aturan main di bidang ASN, aparatur sipil negara. Kita akan apakah ada standarisasinya untuk seluruh Indonesia ataupun mungkin seluruh dunia. Kita lihat teman-teman di sini ada yang namanya CASEARCC ya, CC ya. Dikatakan ini adalah apa? Suatu forum atau badan yang beranggotakan himpunan profesional IT. Southeast Asia Region Computer Confederation, teman-teman. Merupakan suatu forum atau badan yang beranggotakan himpunan profesional IT. Ya. Nah, siapa ini? Nah, itu tadi badan yang mengurusi ya tentang yang berhubungan dengan keprofesional IT, teman-teman. SEARCC ini, SEARC ini ya, dibentuk pada tahun 78, teman-teman. Ya, tahun 78. Berarti pada saat orang sudah mulai memikirkan dampak besarnya nanti ke depan, teknologi informasi ini akan berkembang, tahun 78 sudah diperhitungkan dulu, teman-teman. Ya, 78 itu sudah dibuat. Ya. Dibuatnya di mana? Di Singapura, teman-teman. Ya. Makanya kemarin juga contohnya di Singapura, teman-teman ya. Contohnya karena dia apa? Dia sangat concern sekali terhadap yang namanya IT ini. Saat ini di Singapura oleh 6 ikatan komputer dari negara-negara tetangga, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Singapura dan Thailand. Ya, kenapa? Karena ini skopnya adalah Southeast Asia oleh 6 negara, teman-teman. Indonesia berperan aktif nggak? Berperan aktif di situ. Ya, karena boleh dikatakan warga 62 ini sangat tidak peduli, teman-teman, dengan kode etik di dalam dunia informasi. Sangat buruk kelakuannya, teman-teman ya, Indonesia ya, saya katakan ya. Karena itu memang dibuktikan. Oke, Indonesia berperan aktif dalam merumuskan standarisasi dalam dunia IT yang disanakan oleh SEARCC ini, yaitu SRIC PS, teman-teman. Ya, bukan stick PS ya, tapi SRIC PS. Apa itu? Ya, Special Region Interest Group on Professional Standardization. Ya. Nah, teman-teman, apa
Apa standarnya nih? Apa standar yang dibentuk dari yang namanya tadi teman-teman? Ya, SRIC PS tadi teman-teman ya. Kriteria ini gini teman-teman. Standarnya apa? Dikatakan yang pertama cross country atau cross enterprise applicability. Apa maksudnya? Pekerjaan yang ada harus relevan dengan kondisi wilayah dari anggotanya, memiliki kesamaan fungsi dari setiap pekerjaan. Oke, siapa yang bisa jawab ini? Kira-kira apa maksudnya ya? Kita diskusi teman-teman. Apa maksudnya ini teman-teman? Ada yang tahu nggak? Yang saya kasih warna hijau. Yang diciptakan oleh tadi ya, termasuk Indonesia adalah salah satu deklaratornya di sini. Siapa yang tahu yang saya kasih highlight warna hijau? Sasa menjawab tadi? Saya nyata itu aja yang terlihat di kamera saya. Oke, Sasa. Memiliki kesamaan pemahaman. Jadi Pak, kan setiap orang tuh beda-beda pemikiran. Nah, jadi kalau misalnya dalam satu pekerjaan itu mau tidak mau harus sama tujuan gitu Pak, bukan sih? Itu ya versi kamu ya. Iya, jadi lainnya, kayak kerja tim. Seperti apa, Sa? Bekerja tim. Oke. Irsa masih di situ? Atau lagi ke toilet? Masih, Pak. Oke. Kira-kira apa Irsa yang saya kasih highlight warna hijau? Maksudnya apa itu? Kurang paham sih, Pak, bentar ya. Paham ya? Oke, teman-teman. Maksudnya seperti gini. Memiliki kesamaan pemahaman dan fungsi dari setiap pekerjaan. Jadi yang 6 negara ini ya, yang sersisi ini harus mendeklarasikan sesuatu atau membuat standarisasi terhadap sebuah pekerjaan profesi bidang IT. Salah satunya apa? Dikatakan harus membuat kesamaan ya yang disebut dengan cross country. Jadi semua negara sama, teman-teman. Memiliki pemahaman dan fungsi dari setiap. Misalnya kalau seorang database administrator ya atau seorang web designer itu harus mempunyai peran yang sama. Di Indonesia kerjanya ini, di Singapura kerjanya ini, di Thailand kerjanya ini, gitu loh teman-teman. Ya, mempunyai pemahaman yang sama. Kerjanya apa sih? Aturan mainnya apa? Seorang database administrator di Indonesia harus sama dengan pekerjaan yang ada di negara Asia tadi, teman-teman. Jangan nanti di sini database administrator ngerjainnya data entry operator, data entry. Sedangkan di Thailand dia ngajarinnya programmer, kan nggak nyambung. Jadi dibuat standar yang sama dari negara-negara Asia itu, teman-teman. Supaya pekerjaannya dengan profesi yang dia miliki itu sama konsep pekerjaannya. Itu ya. Lalu yang kedua adalah yang dicetuskan adalah function oriented, bukan title orientasi. Itu gelar ya teman-teman ya. Gelar di setiap negara mungkin berbeda, walaupun misalnya sama-sama di sistem informasi teman-teman. Gelarnya mungkin berbeda. Bukan itu yang diharapkan. Gelar silakan beda, tetapi secara fungsi harus sama. Ya, makanya adalah function oriented, bukan title orientasi teman-teman. Oke, yang ketiga, testable atau certifiable ya. Fungsi yang mereka lakukan harus dapat terukur, teman-teman ya. Harus bisa terukur dan teruji. Harus ada alat pengukurannya dan harus ada alat pengujinya. Lalu applicable. Secara fungsi harus bisa didefinisikan, harus dapat diterapkan pada mayoritas profesional IT pada masing-masing wilayah, teman-teman. Dapat diaplikasikan terhadap semua negara, tidak berdasarkan region-region tertentu. Ya. Oke. Gambar model klasifikasinya seperti ini teman-teman ya. Kalau digambarkan, seorang profesi IT ada di sini.
Lalu dia ada di pendidikan dan pelatihan, bisa ada di diklat. Diklat apa teman-teman? Ya, kalian menjadi instruktur. Ya, instruktur apa? Kan instruktur tentang program, instruktur tentang Microsoft Office, instruktur tentang bidang desain grafis. Kalian menjadi instrukturnya, pelatihnya, boleh dalam seperti itu, teman. Dalam bidang pendidikan dan latihan. Tetapi dikatakan di sini adalah yang pendidikan IT non gelar, teman-teman. Di kursus gitu ya. Tempat-tempat yang memang tidak ada non gelarnya, teman-teman. Tapi kalau bergelar ya kalian tidak bisa, gitu kan ya. Diklat itu nggak bisa. Ada kualifikasi yang lebih. Contohnya misalnya kasih diklat, ngasih ngajar, kalian jurusan misalnya S1 Eskom, tidak bisa kalian memberikan pelatihan atau memberikan pelajaran untuk anak-anak yang S1 misalnya sarjana. Minimal kualifikasinya S2. Bagaimana Pak, saya sarjana pengen ngajar, dosen boleh saja. Misal ya, mungkin untuk tingkat diploma atau di SMA. Boleh, silakan, ada aturannya. Lalu ada di sistem development, teman-teman, pengembangan sistem. Di pengembangan sistem ini ada yang namanya programmer, ya, programmer atau yang disebut dengan project manager. Ya. Lihat dia terpisah nih. Lalu ada di sistem analis, teman-teman. Oke, seperti itu. Bisa di programmernya, bisa di sistem analisnya, bisa di project manajernya. Kalian menjadi seorang manajer dalam sebuah proyek pembuatan IT. Lalu di ketiga itu turunannya bisa di spesialis support. Spesialis supportnya di bidang apa? Ya mungkin tadi yang dikatakan teman-teman. Kalian di mana nih? Jaringan komputer. Oke, berarti kalian supportnya adalah apa? Support networking. Kalian ada supportnya apa? Di maintenance hardware. Oke, kalian jadi di maintenance hardware-nya. Jadi ada faktor-faktor pendukung yang lainnya, ya, menjadi itu adalah spesialis support. Tiga tingkatan pekerjaan, ya. Kalau kalian profesional IT di SRIG ini, teman-teman, yang salah satu deklaratornya adalah negara Indonesia, dikatakan ada 3 level ya, teman-teman ya, 3 tingkatannya. Tingkatan yang paling bawah itu adalah namanya supervise atau terbimbing. Level yang paling bawah itu terbimbing. Maksudnya apa? Tingkatan awal dengan 0 sampai 2 tahun pengalaman. Kita baru bekerja 1 tahun, maka kita pada level supervise ya. Harus diawasi, harus dibimbing dulu. Lalu yang kedua, setelah kalian lolos pada 2 tahun pertama, maka kalian bisa langsung ke yang namanya moderately supervised. Ya. Ini sudah masuk ke level madya, teman-teman. Apa bedanya dengan bimbing? Kalau di madya ini dia tugas kecil dapat dikerjakan oleh mereka tapi tetap membutuhkan bimbingan. Ya, untuk tugas yang lebih besar. Untuk yang kecil, tugas yang kecil ya, kalian bisa lakukan sendiri. Tetapi untuk tugas yang besar, kalian masih sama seperti supervise, harus dibimbing. Tapi kalau yang supervise apa? Mau kecil, dia belum dikasih yang besar, teman-teman, kalau supervise. Kecil dibimbing dulu. Tapi kalau sudah masuk ke moderately, maka kalian menjadi bisa melakukan hal kecil itu sendiri tanpa bimbingan. Tapi kalau yang besar-besar tetap harus masih dalam pengawasan. Berikutnya adalah yang sudah masuk ke level independen atau managing, teman-teman, mandiri. Di sini apa dikatakan? Memulai tugas tidak membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaan tugasnya. Kalian sudah mandiri, dianggap sudah bisa menguasai, sudah dianggap sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Ya.
Jadi nggak perlu bimbingan lagi, nggak perlu arahan lagi, mau tugas kecil, tugas besar, karena kalian sudah dianggap berqualified, teman-teman. Seperti itu.